Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Sadewo. Saya adalah mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri. Saya di sini sebagai mediator atas nomor perkara 123 PDTG PN 2022. Nah, sebelumnya di sini telah hadir Pak Tegar sebagai pihak penggugat dan Bapak Fikri sebagai pihak tergugat. Saya berterima kasih sekali atas kehadirannya di pertemuan mediasi kita yang pertama. Saya menyarankan untuk Bapak-Bapak bersalaman dulu karena dari tadi sepertinya terlihat tegang sekali. Kita relax saja ya Pak ya, demi kita mencari penyelesaian yang baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu mediasi. Nah, mediasi ini sendiri Pak, proses fasilitasi penyelesaian perkara ini yang dikembangkan demi kepentingan bersama yang nantinya akan ada kesepakatan antara bapak-bapak sekalian, sehingga perkara bapak-bapak tidak perlu lanjut sampai ke tahap persidangan demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Nah, di sini saya akan itu Pak menjelaskan juga tentang ini nanti namanya kaukus. Kaukus sendiri nanti saya akan melakukan pembicaraan juga jika ada pertemuan-pertemuan yang saya perlukan untuk antara satu pihak ya Pak ya, bisa jadi dengan pihak Bapak dan juga dengan pihak Bapak nantinya. Nah, jadi di sini saya selaku mediator bersifat netral ya Pak ya, sebagai penengah untuk sengketa yang telah ada ini ya, demi kita mencari penyelesaian yang terbaik ya Pak ya. Nah, sekarang saya ingin Bapak Tegar menjelaskan dulu ya Pak kronologi yang pastinya seperti. Jadi kronologis awalnya itu tanah awal yang saya dapati di samping rumahnya Bapak Fikri itu sebenarnya sebelumnya itu bukan tanah saya. Nah, berawal dari adik kelas saya ingin menukar tanah milik saya yang berbeda daerah di daerah tanah yang di samping rumah ke Bapak Fikri dengan syarat nama yang di SHM itu berubah menjadi tanah saya. Baik, lanjut Pak. Nah, tetapi setelah tanah yang sudah saya dapatkan di samping rumahnya Bapak Fikri itu dari adik kelas saya itu kan belum saya membuat untuk pembangunan rumah. Nah, tetapi sudah saya survei itu ukurannya, panjang lebarnya berapa. Nah, setelah beberapa tahun belakangan ini saya ingin membangun rumah Pak di daerah di samping rumahnya Bapak Fikri ini. Setelah saya cek kembali, setelah saya survei kembali itu kira-kira sampingnya itu terambil 2 meter dan belakangnya itu sebanyak 20 meter Pak. Nah, 20 meter. Nah, berarti otomatis desain dan rancangan rumah saya sebelumnya yang sudah kami rancang itu kan otomatis berubah Pak. Nah, dari situ jadi saya maksudnya mengubah rancangan ulang itu Pak, dan yang diambil juga sebesar lebarnya 2, ke belakangnya itu 20 meter kan besar Pak. Kalau dinilaikan juga kan besar. Nah, itu jadi bagaimana ini Pak gitu. Baik, saya dari kita. Sekarang saya akan menanyakan gimana tanggapan Bapak Fikri atas atas kronologi yang diceritakan Bapak Tegar tadi. Awalnya tuh saya mengetahui kalau tanah yang saya bangunkan untuk rumah itu merupakan tanah Bapak Tegar. Jadi Bapak tidak tahu ya. Jadi Bapak di sini tidak tahu kalau tanah yang Bapak bangun itu mengenai tanah dari Bapak Tegar, ya kan? Kemudian di sini Pak Tegar menggugat Bapak ini bahwa ingin merobohkan bangunan Bapak yang mengenai tanah Bapak Tegar karena
karena Bapak Tegar ini ingin membangun rumah juga. Gimana Bapak Fikri? Apakah Bapak Fikri bersedia nih tanahnya di bangunan yang Bapak bangun ini masuk nih di tanah Pak Tegar? Nah, Pak Tegar nih di dalam gugatannya menggugat Bapak. Nah, itu permintaannya bahwa bangunan Bapak ini dirobohkan yang masuk ke tanah Bapak Tegar ini. Apakah Bapak bersedia? Sejauh ini saya tidak bersedia karena saya membangun rumah di tanah itu lumayan mengeluarkan biaya besar. Baik, Bapak tidak bersedia ya. Pak Tegar, gimana nih Bapak Fikri tidak bersedia kalau bangunannya dirobohkan karena sudah mengeluarkan biaya yang banyak katanya. Baik, mengenai hal ini juga saya semestinya paham sih Pak, karena tanah yang dibangun juga udah dibangun rumah dan Bapak huni selama beberapa tahun ini. Tetapi yang menjadi poin penting dari saya sekarang Pak, kepada Bapak mediator, sekiranya satu atau dua poin itu memberikan saran kepada saya gimana sih lebih baiknya mencari jalan tengah untuk penyelesaian masalah tanah ini Pak gitu. Baik, Bapak Tegar menyerahkan kepada saya memberikan untuk meminta saran ya. Apakah Bapak juga bersedia Pak untuk meminta saran sama saya? Ya, saya mendengarkan Bapak. Baik, saya akan memberikan saran di sini. Kan begini, rumahnya Bapak ini kan 2 meter itu kena ke tanahnya Pak Tegar dengan panjang yang belakangnya sana 20 meter ya. Biayanya cukup besar Pak ya bangunan Bapak di rumah sana kan. Sedangkan Pak Tegar ini perlu tanah itu sebenarnya untuk membangun rumah karena dia harus merancang ulang lagi rancangan rumahnya karena dia udah merancang sesuai ukuran tanah yang pas sebenarnya. Jadi sekarang dia merancang ulang lagi dan mengeluarkan biaya lagi Pak, membayar arsitek lagi. Jadi bagaimana kalau saya menyarankan bahwa tanah Pak Tegar yang terkena bangunan Bapak Fikri tadi ya dihitung aja Pak per meternya. Bagaimana kalau hitung per meternya dinilaikan uangnya. Nah, kalau dari Bapak Tegar kira-kira berapa Bapak maunya dari tanah Bapak itu? Apakah Bapak Fikri setuju Pak dengan saran yang saya berikan tadi? Sejauh ini saya setuju. Bapak Tegar juga setuju? Ya setuju Pak, karena mau dirobohkan juga kan rasa nggak mungkin juga Pak kan, jadi lebih baik kita nilaikan saja lah, kita ambil jalan tengahnya biar kita saya sebagai penggugat dan Bapak Fikri sebagai tergugat itu lebih enak gitu loh Pak, tidak ada konflik sampai ke pengadilan. Ya karena tetangga juga kan nantinya ya, kan. Ya. Ya terus Bapak Tegar kira-kira berapa tanah Bapak Tegar yang itu Bapak menilainya? Baik, untuk tanah yang sudah ibaratnya yang sudah terpakai oleh Bapak Fikri dalam pembangunan rumah tersebut yang mengenai dan masuk ke dalam tanah saya, mungkin saya bisa hargai untuk yang ke sampingnya itu yang sebanyak 2 meter itu saya hargai 10 juta Pak. Nah 10 juta. Untuk yang ke belakang yang 20 itu saya hargai 30 juta Pak. Jadi totalnya itu bisa Bapak bayar 40 juta gitu Pak. 40 juta untuk membiayai tanah yang sudah rumah yang Bapak bangun itu mengenai masuk ke area tanah saya gitu Pak. Baik. Nah, Pak Fikri di sini Pak Tegar meminta nih 40 juta katanya untuk menebuslah tanah dari Pak Tegar yang telah Bapak pakai untuk bangunan itu. Menurut saya harga yang dijabarkan oleh Pak Tegar ini terlalu tinggi untuk 20 meter ke belakang itu.
tidak sampai segitu, tidak sampai 30 juta. Baik. Nah, saya di sini ingin bertanya kepada Pak Tegar, kira-kira nih angka yang Bapak Tegar berikan kepada Bapak Fikri ini tadi, apakah kira-kira sudah pantas? Untuk masalah harga sih sebenarnya kalau mau dihargakan sih pas aja gitu Pak. Mungkin kalau dari pendapat saya pribadi, kalau misalnya Bapak Fikri tidak bisa membayar sebesar 40 juta, mungkin setengahnya aja Pak, 20 misalnya kayak gitu. Gimana Bapak Fikri? Di sini Pak Tegar sudah memberikan keringanan lagi nih 20 juta untuk biaya tanah itu. 20 juta ya. Mungkin bisa kurang lagi sedikit. Baik, begini aja nih Pak. Nah, saran saya sebagai penggugat untuk masalah harga yang kita tentukan, Bapak bisa membayar 5 juta. Ini angsuran ya Pak ya, maksudnya dari saya ini angsuran 5 juta. Satu bulannya itu 5 juta gitu Pak. Jadi kita hitung dalam waktu 4 bulan itu bisa mencapai 20 juta. Saya kasih keringanan kepada Bapak Fikri selaku calon tetangga saya Pak ya. Nah, calon tetangga saya nantinya bisa, misalnya kita bisa hidup rukun bertetangga gitu Pak, tidak menimbulkan rasa dendam, tidak maksudnya kita hidup dalam lingkungan rukun gitu Pak, dalam bertetangga. Nah, bagaimana Pak yang saya berikan Tadi yang saya dengar kan 20 juta. ya? Itu diangsur 4 bulan kan? Ya, kalau misalnya Bapak tidak bisa membayar lunas, tidak bisa membayar cash langsung 20 juta, Bapak bisa mencicil lah, mengangsur 5 juta itu 1 bulan. Jadi dalam waktu 4 bulan saya kasih kepada Bapak Fikri untuk melunasi harga tanah yang telah harga tanah yang masuk ke area perhitungan tanah saya itu 4 bulan Pak. Jadi 5 juta 4 bulan totalnya 20 juta. Gimana Pak? Bagaimana Bapak Fikri? Kira-kira sanggup tidak 5 juta per bulannya? Dalam jangka waktu 4 bulan Bapak Fikri melunasi 20 juta itu. Setelah saya pikir-pikir, sebaiknya sih saya harganya turun, tapi saya langsung bayar lunas itu. Bagaimana Pak? Baik. Berapa Bapak Fikri maunya berapa? Bapak Fikri pengennya berapa? Bagaimana kalau 15 juta Pak Tegar? Baik, 15 juta ya. Kalau 15 juta, gimana nih Pak, kalau misalnya itu keputusan itu yang bisa Bapak penuhi dan Bapak pun berani untuk membayar cash, tidak berangsur, tidak mencicil, baik, saya setuju Pak. Kepada Pak Mediator, saya setuju untuk pembayaran 15 juta cash. Nah, dalam uang 15 juta itu syukur-syukur saya bisa membiayai ulang desain saya, pengukuran tanah untuk menjadi desain yang lebih baru lagi Pak dari yang sebelumnya. Itu Pak Mediator. Baik ya, telah kita dapati kesepakatan ya Bapak-bapak bahwa biayanya 15 juta tadi. Nah, saya akan bacakan ulang kesimpulan mediasi kita pada hari ini, bahwa Bapak Fikri ini mengakui telah membangun bangunan ya di atas tanah Bapak Tegar ya. Baik Pak. Kemudian di sini Bapak Tegar ini sepakat ya untuk dengan Bapak Fikri untuk menghargai tanah tadi 15 juta ya. Bapak Fikri sepakat kan? Sepakat ya, dengan langsung cash. Kemudian gimana Pak? Apakah akta ini nanti perjanjian ini akan kita kuatkan di pengadilan, perlu atau tidak kira-kira? Perlu kita kuatkan lagi di pengadilan atau perlu gini saja? Gimana? Kalau seandainya perlu, nah, nanti bisa saya urus. Kalau seandainya tidak pun, perjanjian ini tetap mengikat, tapi mengikat Bapak sebagai
berdua sebagai tetangga lah ya, yang bersebelahan rumahnya. Bagaimana? Perlu ya Pak ya, biasa ya. Perlu. Ya baik, berarti akan saya sebutkan kembali di dalam pasal-pasalnya bahwa Saudara Fikri mengakui telah membangun di atas tanah Bapak Tegar yang mengenai tanah Bapak Tegar yang sebelah sampingnya 2 meter dan yang belakangnya 20 meter. Iya, Pak. Benar? Benar, Pak. Kemudian di isi perjanjian ini bahwa Bapak Fikri dan Bapak Tegar sepakat, ya kan, untuk menghargai nilai tanah dari Bapak Tegar tadi sebesar 15 juta dan Bapak Fikri pun sepakat untuk membayar cash. Nah, pembayaran dilakukan Bapak Fikri cash semenjak kesepakatan ini ada ya Pak ya. Baik. Terus kesepakatan ini perlu kita kuatkan lagi dengan akta dari pengadilan. Sepakat? Sepakat. Nah, setelah sepakat, Bapak silahkan tanda tangani. Sini ya Pak ya. Ya, di sini. Sini ya, Pak.